Shalom, selamat pagi buat kita semua. Haleluya. Saya percaya di pagi hari ini ketika kita bangun, yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Amin. Nah, kita bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan berikan kita kesempatan boleh bangun. Karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini bangun pagi seakan-akan kalau bisa jangan bangun atau jangan nanti sudah besok pagi, kok cepat sekali hari esok dan sebagainya. Tetapi orang yang hidup berlindung kepada Tuhan, saya percaya dia senang ketika hari yang baru. Karena di hari yang baru, berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Sebelum beraktivitas, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun. Kami tahu dari malam hari sampai pagi hari ini kami dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Supaya lewat firman-Mu ini, kami semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya singkat. Hidup ini hanya sementara. Oleh karena sementara hidup ini, kami rindu hidup ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum aktivitas kita mulai, pernahkah saudara berpikir bahwa hidup ini hanya singkat? Saudara mungkin banyak teman yang konglomerat atau orang kaya, atau mungkin saudara pernah mendengar atau melihat di Google atau di YouTube atau di mana saja orang-orang kaya yang luar biasa yang mengumpulkan hartanya karena dia mau hidup itu berkepanjangan. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu buat saudara pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya hidup ini singkat. Hidup ini hanya singkat. Jadi kalau hidup ini singkat, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya hari ini saudara boleh melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 103. Kita akan baca ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Haleluya. Jadi pemazmur katakan bahwa adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Singkat, sebentar. Maka penting di dalam kehidupan ini kita belajar bersama, atau kita harus menyadari bahwa sebenarnya kehidupan yang ada di bumi ini cuma singkat. Hidup ini hanya sementara, kata pujian bilang. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan pagi hari ini kita, ketika mungkin hari kemarin kita sudah melakukan, kita berpikir bahwa kita hebat, kita kuat. Ada begitu banyak orang yang mengalami itu. Nanti ketika dia sudah mengalami sakit, sudah mengalami kebangkrutan, sudah mengalami tidak ada pekerjaan, di PHK, baru dia mengingat Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini seperti bunga rumput katanya. Haleluya. Jadi kalau hidup ini seperti rumput, sebentar dia segar, sorenya layu kena matahari. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita penting untuk menyadari ini, supaya kita terus bekerja keras dalam hal apa?
memberikan satu realita yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 14, di sana dikatakan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ditekankan di dalam Yakobus, saudaraku. Tadi dikatakan oleh pemazmur hidup ini seperti rumput. Sekarang dikatakan di dalam Yakobus bahwa hidup kita seperti uap. Luar biasa. Jangan saudara pikir ketika bertambah usia hidup itu semakin panjang. Bukan. Semakin bertambah usia hidup ini semakin singkat, ya kan gitu. Nah, ada begitu banyak orang ketika masih kecil. Saudara pernah mengalami masa kecil ya? Ketika waktu kecil, lihat yang teman-teman yang udah pada gede, yang udah remaja, pengen cepat-cepat remaja. Kan benar nggak saudara? Nah, ketika sudah remaja, melihat pemuda-pemuda, ya kan? Wah, pengen cepat pemuda. Atau sekolah atau kerja. Ketika melihat orang yang sudah menikah, wih, bahagia banget dia menikah, pengen menikah. Artinya jenjang dewasa, jenjang yang lebih masuk kepada namanya orang tua. Nah, setelah sudah jadi orang tua, mulai berpikir, coba kalau dulu saya anak-anak. Nah, itulah manusia. Coba kalau dulu saya masih remaja. Nah, itulah manusia. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita, ketika hari-hari ini kita merasa kuat, kita merasa hebat. Ingat, hidup ini hanya singkat. Amin. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, di sana dikatakan seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa atau Musa menuliskan di dalam Mazmur ini bahwa masa hidup itu manusia kalau itu 70 tahun udah paling kuat. Dia bilang kalau lebih itu biasanya 80, tetapi kesukaran. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang prediksi di Indonesia pada umumnya. Mereka sudah survei bahwa katanya laki-laki di Indonesia paling kuat itu umurnya 69. Dan perempuan lebih unggul lagi, perempuan hidup katanya bisa 71 tahun. Berarti luar biasa saudara. Itu hanya prediksi manusia. Itu hanya prediksi orang-orang yang pintar. Tetapi toh pada realitanya kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang meninggal masih bayi, masih kecil, remaja, pemuda. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Maka dari itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ingat betul bahwa sebetulnya hidup ini singkat. Ketika kita hidup dalam kekristenan, kita percaya bahwa sesungguhnya umur kita hanya 70. Nah, gitu kan? Kalau umur kita lebih dari itu, puji Tuhan. Kalau orang tua zaman dulu, katanya menurut orang tua zaman dulu, kenapa mereka kuat? Bisa 80, bisa 90. Karena bekerja keras, berkeringat dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, semua disediakan. Kemana-mana tinggal naik Grab, kemana-mana tinggal ada motor, kemana-mana ada mobil. Mau pulang kampung, ada pesawat, ada kereta, ada kapal laut dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi pada akhirnya membuat pola hidup itu tidak sehat. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, berapapun usia kita hari ini, mari kita berikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan memberikanmu pekerjaan yang baik, lakukanlah yang terbaik. Amin. Jika Tuhan memberkati dan memberikan kepercayaan kepada kita, mungkin ada usaha kita,
Apapun usaha itu lakukan dengan baik. Jangan suka menipu dan suka melakukan hal-hal yang mencuri hak milik orang lain. Tetapi biarlah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lagi berumah tangga, mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah dalam rumah tangga. Selalu mempersalahkan suami salah, istri salah, suami begini, istri begini. Ingat saudara, saudara sudah masuk kategori orang tua. Berarti umur kita semakin singkat, hidup kita semakin singkat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami Tuhan? Kita harus sadari bahwa hidup ini hanya singkat, hanya kesempatan yang diberikan kepada kita. Mari kita saling menerima kekurangan pasangan kita. Amin. Terima pasangan kita. Karena apa? Dia adalah istri kita, dia adalah suami kita, dia adalah orang tua dari anak-anak kita. Jadi mari kita bergandeng tangan di dalam rumah tangga kita. Jangan mengingat bahwa kekurangannya begini. Seburuk-buruknya orang dia punya kelebihan. Seburuk-buruk suami kita, istri kita, dia punya banyak kelebihan. Nah, itulah manusia. Jadi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17, di sana dikatakan seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Dunia ini diserahkan kepada iblis, saudara. Dengan begitu banyak godaan, banyak tantangan yang membuat pada akhirnya kita bisa tinggalkan Yesus. Kita bisa kecewa, menyalahkan Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita tidak sadar bahwa siapa kita sebenarnya. Kita ini hanya debu tanah, saudara harus ingat. Kita akan kembali ke sana. Jadi selagi Tuhan masih berikan kesempatan hari ini kita bangun, biarlah jangan sia-siakan waktu itu. Amin. Berikanlah terbaik kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, jadi kalau orang yang tidak menyadari ini berarti dia bodoh. Kata Rasul Paulus itu bodoh. Jadi jangan bodoh. Amin. Saya percaya bahwa orang Kristen tidak bodoh. Orang yang takut akan Tuhan tidak bodoh. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, dia terus melakukan kehendak-Nya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa kita harus sadari bahwa hidup ini hanya singkat? Karena apa, saudara? Karena supaya kita terus mengerti kehendak Tuhan. Bahwa hidup ini bukan karena kita, karena Tuhan. Jadi penting kita menyadari hidup ini singkat. Supaya setiap hari dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita tahu berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Ingat saudara, sebelum melangkahkan kaki, mungkin engkau pergi ke tempat kerja, mungkin engkau pergi ke tempat usaha, atau apapun yang engkau lakukan aktivitas pagi hari ini. Ingat bahwa hidup ini singkat. Jadi terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang luar biasa. Sebelum kami melakukan aktivitas pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami terus menyadari bahwa hidup di bumi ini hanya singkat, dan
Oleh karena hidup di bumi ini singkat, biarlah ajarilah kami supaya kami terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, rumah tangga, pribadi, studi mereka dalam nama Yesus. Jika mereka lemah, kuatkan, jika mereka sakit, sembuhkan, supaya mereka terus mengerti bahwa hidup ini hanya singkat. Oleh karena hidup singkat, Tuhan berikan kesempatan, maka kami terus akan melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat memberkati kita, dan sehingga kita melakukan aktivitas. Jangan lupa, hidup ini singkat. Ingat, terus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.